Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua tipe orang yang meninggalkan sholat fardu. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat fardu karena memang dia mengingkari bahwa sholat yang 5 kali sehari semalam itu tidak wajib dilakukan, atau meyakini bahwa yang wajib tidak 5 kali, mungkin 1 kali atau 2 kali saja, yang lainnya tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang masih meyakini bahwa sholat fardu itu hukumnya wajib, akan tetapi dia malas untuk melakukannya atau dia lalai untuk melakukannya. Maka dalam hal ini hukumnya berbeda. Namun sebelum kita membahas sampai ke sana tentang dua tipe orang ini, terlebih dahulu sedikit kita kupas kewajiban sholat fardu itu sebenarnya untuk siapa? Siapa yang wajib melakukan sholat fardu dalam sehari semalam? Kami bacakan takbir dari kitab Fathul Mu'in dan kitab Ya'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibu al-maktubatu ay sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi tohirin. Jadi sholat fardu itu wajib, yang dimaksud adalah sholat yang 5 ala kulli muslimin mukallafin, terhadap setiap orang-orang muslim yang sudah mukallaf. Mukallaf dalam hal ini yang dimaksud adalah orang yang baligh dan orang yang berakal, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Baligh di sini bisa baligh dengan umur, sebagaimana jika laki-laki ketika sudah berumur 15 tahun maka dia sudah baligh, atau balighnya dengan ikhtilam, atau kalau laki-laki ataupun perempuan juga bisa ikhtilam dalam artian dia sudah mimpi basah, mimpi keluar mani, au bil haidi, atau bagi perempuan dia sudah haid. Biasanya kalau perempuan sudah mulai bisa haid, bagaimana mazhab Syafi'i, itu kira-kira umur 9 tahun. Fala tajibu ala kafirin, dan sholat ini tidak wajib bagi orang kafir. Maka orang kafir itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Di dalam kitab I'anah dijelaskan, wal manfi innama huwa wujubul mutolabati minna biha fid dunya. Jadi orang kafir itu tidak wajibnya sholat fardu, itu artinya tidak boleh adanya mutolabah, atau tidak boleh adanya dituntut untuk melaksanakan sholat ketika di dunia. Karena memang hukum syariat atau hukum fikih dalam hal ini adalah kaitannya adalah dengan hukum dunia. Maka orang kafir tidak boleh. Mereka dipaksa, mereka dituntut untuk melaksanakan sholat ketika di dunia. Fala yunafi annaha tajibu alaihi wujubu iqabin alaiha fid daril akhirah iqaban zaidan ala iqabil kufri. Tidak menafikan bahwa orang kafir juga sebenarnya wajib untuk melaksanakan sholat. Wajib dalam hal ini yang dimaksud adalah wujubu iqabin,
Artinya meskipun dia orang kafir, ketika besok di akhirat dia akan terkena dosa karena meninggalkan sholat sebagai iqoban zaidan, sebagai siksa tambahan atas siksa kekafiran. Jadi kekafiran itu berdosa ditambah dengan berdosa karena dia meninggalkan sholat. Kenapa begitu? Li'annahu mukhatabun bifuru isyariati. Karena sejatinya orang-orang kafir juga dikhitobi untuk melakukan furu' syariah atau ibadah-ibadah. Wadzalika litamakunihi min habil Islam. Karena sejatinya sebenarnya mereka juga mampu atau mungkin untuk masuk Islam. Wali nasri lam naku minal musallin. Dan di Nas di dalam Al-Quran dijelaskan juga ketika orang-orang kafir disiksa di neraka, terus kemudian ditanya, kenapa kamu disiksa di neraka? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kita tidak sholat. Artinya disiksanya karena mereka meninggalkan sholat. Padahal mereka orang-orang kafir. Wa innama lam yajib al-qada'u alaihi idza aslama targhiban lahu fil islami. Akan tetapi ketika mereka orang-orang kafir masuk Islam, maka mereka tidak diwajibkan untuk mengqadha salat-salat yang ditinggalkan ketika mereka kafir. Kenapa tidak wajib qadha? Targhiban lahu fil Islam, supaya mereka suka dengan Islam, supaya mereka senang dengan Islam. Waliqaulihi ta'ala kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka telah berhenti dari kekafirannya, mereka telah diampuni segala dosanya. Kemudian siapa lagi orang-orang yang belum wajib melaksanakan sholat? Wasobiyin, anak kecil artinya lawan daripada baligh, anak-anak yang belum baligh atau belum mukallaf. Akan tetapi jika sobi ini sudah tamyiz artinya anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dia sudah bisa berpikir dengan dirinya sendiri, bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri, tamyiz, maka anak-anak seperti ini sudah sah untuk melaksanakan sholat. Gitu. Kalau sekarang kisaran umur anak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu sudah tamyiz, mereka sudah sah melaksanakan sholat meskipun belum wajib untuk melaksanakan sholat. Wa majnunin, kemudian orang yang tidak wajib melaksanakan sholat yaitu orang gila. Wa mughman alaihi, orang yang akalnya tertutup, dalam hal ini mungkin orang yang terkena penyakit tertentu atau seperti halnya penyakit epilepsi atau mughman alaih diartikan yaitu orang yang pingsan, maka orang-orang seperti ini tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Wasakrona bila ta'atin, dan orang-orang yang mabuk, akan tapi mabuknya karena tidak ada unsur kesengajaan. Li'adami taklifihim, kenapa orang-orang ini, orang kafir, sobi, majnun, muma'aleh, orang yang mabuk, tidak wajib untuk melaksanakan sholat karena mereka tidak ditaklif. Wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sihatiha minhuma. Begitu juga tidak wajib melaksanakan sholat adalah wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang nifas, karena mereka tidak sah untuk melaksanakan sholat. Karena syarat daripada melaksanakan sholat adalah bersuci. Wala qadha'a alaihima, dan mereka ini juga tidak wajib untuk mengqadha dari sholat-sholat yang ditinggalkan. Bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisakarin. Kan tapi orang yang murtad, orang yang sengaja mabuknya, maka orang-orang ini tetap
kewajiban, tetap mendapat kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka orang-orang ini tetap wajib melaksanakan sholat. Ay fayalzamuhu qada'u ma fatahu fiha ba'da islami taghlidan alaihi. Orang yang murtad tetap melaksanakan sholat, tetap mendapat kewajiban sholat. Kenapa? Karena mereka orang yang murtad tetap wajib untuk mengqadha sholat yang telah dia tinggalkan ketika dia murtad. Kenapa? Karena sebagai bentuk taghlidan, memberatkan untuk orang-orang yang murtad. Naudzubillah min dzalik. Wali annahu iltazamaha bil Islam fala tasqutu anhu bil juhudi ka haqqil adami. Mengapa orang murtad juga tetap wajib melaksanakan sholat? Karena ketika di awal dia sudah menyanggupi terhadap keislamannya untuk melaksanakan sholat, maka itu tidak bisa gugur dengan otomatis sebagaimana orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari tentang kewajiban sholat. Kemudian setelah kita membahas mengenai siapa saja yang wajib melaksanakan sholat dan yang tidak, maka bagaimana jika ada orang yang meninggalkan sholat? Sebagaimana di awal kami sampaikan, orang yang meninggalkan sholat ada dua. Yang pertama karena memang dia mengingkari adanya kewajiban sholat. Yang kedua karena memang malas untuk melaksanakannya, tapi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya masih wajib. Bagi orang yang mengingkari terhadap kewajiban atau kefarduan sholat, maka orang seperti ini dihukumi kafir. Sebagaimana dalam kitab disebutkan, wal mafrudatu al ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun minad-dini bidarurah fayakfuru jahiduha. Jadi sholat yang 5 waktu itu hukumnya wajib sehari semalam, dan itu sudah maklumatun minad-dini bidarurah. Artinya hukum yang benar-benar sudah diketahui oleh semua umat muslim, maka hukum orang yang meninggalkannya kafir. Fayakfuru jahiduha. Jika ia meninggalkan sholat karena malas, maka dia hanya berdosa.